Haleluya, puji nama Tuhan. Senang bisa bersekutu dengan saudara-saudariku di udara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya menyapa Anda, siapapun nama Anda, dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu sehat dan semoga pekerjaan Anda lancar. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, judul khotbah saya adalah kasih yang terus mengalir. Haleluya. Saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan Yesus, banyak hal yang bisa dicapai oleh manusia. Harta, kekayaan, jabatan, prestasi, dan lain sebagainya. Tapi semua itu tidak berharga tanpa kasih. Semua pencapaian itu menjadi hambar tanpa kasih. Rasanya menjadi hambar tanpa kasih. Kalaupun ada kesenangan-kesenangannya, itu hanyalah kesenangan-kesenangan semu yang tidak akan kekal. Tapi hati dan tindakan-tindakan kasih adalah investasi yang kekal, yang tidak akan pernah dilupakan oleh yang menerima maupun yang memberi kasih. Lagi pula, di atas semua itu, Tuhan sangat berkenan kalau manusia hidup dalam saling mengasihi. Terutama saudara-saudariku harus waspada terhadap cinta uang. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Lagi pula manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Manusia tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon adalah roh yang khusus menjerat manusia ke dalam cinta uang, sehingga manusia dibelenggu dan diperbudak oleh roh Mammon ini. Dan kalau sudah dibelenggu dan diperbudak oleh roh Mammon ini, maka manusia akan mengikuti segala kemauan roh Mammon ini. Dan roh Mammon ini akan menjauhkan manusia ini dari ketaatan kepada Allah, bahkan membuat manusia membenci Allahnya. Haleluya. Kita dalam nama Tuhan Yesus harus menjadi tuan atas uang. Kita memakai uang tersebut untuk memuliakan nama Tuhan dan mendukung perluasan kerajaan surga di muka bumi ini. Haleluya. Banyak hal bisa dilakukan. Di sini saya hanya memberi beberapa contoh saja. Setia memberi perpuluhan, itu yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, rutin memberi persembahan bagi anak-anak yatim, atau memberi bantuan kepada anak-anak yatim. Kemudian poin yang berikutnya, rutin memberi persembahan bagi janda atau orang-orang jompo. Rutin memberi bantuan atau sumbangan atau amal kepada para janda atau orang-orang jompo. Poin berikutnya, memberi uang pada sesama yang mengalami kekurangan, terutama saudara-saudari seiman dan lain sebagainya. Haleluya, puji nama Tuhan.
Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita memakai uang untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi saya ulangi, ada banyak cara, tapi beberapa cara ialah kita memakai uang kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, atau memberi sumbangan kepada pembangunan gereja. Mendukung perluasan kerajaan surga di muka bumi ini. Kalau dirangkum, ialah untuk memuliakan nama Tuhan dan mendukung perluasan kerajaan surga di muka bumi ini. Kemudian beberapa contoh lagi, yaitu memberi perpuluhan, setia memberi perpuluhan, rutin memberi persembahan bagi anak-anak yatim, rutin memberi persembahan bagi para janda atau orang-orang jompo, memberi uang pada sesama kita yang mengalami kekurangan, terutama saudara-saudari seiman. Ya, nah itu beberapa contoh yang dapat kita lakukan ya, ketika kita menjadi tuan atas uang. Ya. Uang yang harus tunduk kepada kita. Dan kita harus memakainya ya, selain untuk kehidupan kita, adalah juga untuk perkara-perkara surgawi, ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama, ya. Nah, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di samping itu, janganlah berharap kepada hal yang tak tentu, seperti halnya kekayaan, pekerjaan, dan berhala-berhala buatan tangan manusia. Semua itu walaupun nampaknya berdampak, tapi sama sekali tidak menyelamatkan. Karena semua itu fana. Tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan maut dan kerajaan maut. Dia lebih tinggi dari segala penguasa di surga dan di bumi. Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam kuasanya dan kuasa firman-Nya, kita beroleh hidup yang kekal, kemenangan, dan segala pertolongan kita. Di dalam Dialah segala kuasa dan segala kasih yang dibutuhkan manusia. Karena Dia telah memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Dan meneruskan kasih-Nya itu kepada sesama kita. Sehingga Kristus Yesus terpancar dari dalam hidup kita kepada sesama kita, dan bahkan supaya kita dan sesama kita dapat turut masuk ke dalam kebahagiaan sejati, yaitu kebahagiaan surgawi. Haleluya. Nah,
Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudariku boleh mencatat poin-poin penting berikut yang akan saya sampaikan ya, terkait hal hidup saling mengasihi. Ya, apa-apa saja yang butuh untuk dilakukan untuk mempraktekkan hidup saling mengasihi. Haleluya. Poin yang pertama, kerelaan untuk mengampuni sesama kita. Artinya tidak menyimpan kebencian kepada sesama kita. Menyerahkan kebencian itu kepada Tuhan dan mengampuni sesama kita. Sebab barang siapa hidup di dalam kebencian kepada saudaranya atau sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kita tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tetapi barang siapa mengampuni saudara-saudarinya, mengampuni sesamanya, dia hidup di dalam terang, dan kegelapan tidak menguasai dia. Sebab dia taat kepada firman Tuhan, yang adalah terang dunia. Sehingga hidupnya berada di dalam Tuhan. Hidupnya berada di dalam terang. Poin yang kedua, tidak serakah dan tidak egois. Ya, kalau kita memiliki harta duniawi yang berlebih, ya, mari kita berbagi kepada sesama kita yang kekurangan dengan motivasi hati menyenangkan hati Tuhan dan membagikan kasih Kristus Yesus kepada mereka yang kekurangan, sehingga mereka juga turut dapat merasakan kasih Kristus Yesus melalui hidup kita. Dan siapa tahu kita menyelamatkan jiwa mereka. Artinya, bisa saja mereka kemudian menjadi percaya dalam nama Tuhan kita. Haleluya. Tidak egois artinya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak mencari keuntungan diri kita sendiri. Tetapi kita juga mau untuk mengutamakan saudara-saudari kita. Kita mau untuk saling melayani dengan saudara-saudari kita. Kita mau untuk saling berbagi kasih, berbagi pengalaman, berbagi apa yang kita miliki, ya, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan lain sebagainya. Ya.
Poin yang berikutnya ialah peduli terhadap kebutuhan sesama. Jadi tidak hanya melulu memikirkan apa yang jadi kebutuhan diri sendiri, tetapi juga memikirkan bahwa orang lain sesama kita juga memiliki kebutuhan hidup yang harus dia penuhi, yang mungkin ya, kita juga perlu untuk saling bertoleransi, bertenggang rasa. Atau mungkin kita bisa memberikan perhatian kepada sesama kita, memberikan saran, nasihat yang membangun bagi mereka, memberikan ide-ide yang positif untuk membantu, untuk menolong mereka. Poin berikutnya ialah mau saling membantu, ya. Jadi mau untuk tolong menolong. Kalau saudara-saudari kita mengalami kesusahan, kita bantu. Apa yang dapat kita lakukan, kita bantu untuk meringankan beban dia. Kalau sesama kita mengalami permasalahan-permasalahan, kita bantu untuk menemukan solusi-solusinya. Kita bantu untuk dia menghadapi permasalahan-permasalahannya. Kita bantu untuk mendoakan dia. Kita bantu untuk memberikan jalan keluar. Kita bantu untuk mungkin juga dalam tindakan-tindakan kita membantu dia. Jadi saling membantu ini ya, diekspresikan ya, lebih besar ya, di dalam wujud tindakan-tindakan membantu sesama kita. Ya, jadi lebih banyak prakteknya, actionnya, ya, tindakan-tindakannya daripada bicaranya. Ya, jadi lebih banyak action tindakannya. Ya. Tiap-tiap orang bentuk bantuannya bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan daripada tiap-tiap orang memberikan bantuan. Tetapi yang penting ialah kita membantu dengan motivasi yang tulus, tidak mengharapkan imbalan, dan motivasi yang murni, dengan motivasi kita mengasihi sesama kita. Poin yang berikutnya ialah mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Ya. Artinya mendorong supaya sesama kita juga mengalami pertumbuhan di dalam kasih, mengalami kemajuan dalam hidup kasih. Sehingga kasihnya makin kuat, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Mendorong dalam pekerjaan yang baik. Ya.
Ya, ini adalah salah satu perwujudan kasih kita kepada sesama. Karena dengan pekerjaan yang baik, ya, dia dapat ya, hidup dengan tertib. Pekerjaan yang baik itu juga berguna bagi hidupnya sendiri, ya, untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ya. Poin yang berikutnya ialah menabur perkataan-perkataan yang membangun bagi sesama kita. Ya. Memberikan kritik boleh saja, tapi kritik yang membangun, ya, supaya orang yang mendengarnya boleh menangkap hal-hal baik yang dapat dijadikan masukan untuk dia semakin improve, ya, di dalam bidang yang dia tekuni. Menabur perkataan-perkataan yang membangun bagi sesama kita, memberi saran-saran yang positif, masukan-masukan yang positif, ya. Memberi perkataan-perkataan iman bagi sesama kita yang mengalami kesusahan, ya, atau permasalahan. Memberi perkataan-perkataan penghiburan bagi yang berduka cita dan lain sebagainya, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nasihat saya kepada saudara-saudariku, bertekunlah dalam kasih. Praktekkanlah kasih dengan lebih sungguh-sungguh lagi dan dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kuat. Roh Kudus akan memberimu penghiburan di saat-saat engkau berduka cita. Dia akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran Tuhan, sehingga engkau akan makin mengerti dengan jelas kehendak-kehendaknya atas hidupmu. Amin. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala firman-Mu. Mari sempurnakanlah segalanya di dalam hati setiap kami, dan kerjakanlah seperti apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara-saudari yang diberkati dengan apa yang saya sampaikan? Tolong lambaikan tanganmu ke surga. Haleluya. Saya meminta persembahan-persembahan kasih kepada saudara-saudari sekalian. Persembahan-persembahan kasih ini akan dipakai untuk keperluan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Salam sejahtera dari saya. Tuhan Yesus menyertai Anda. Haleluya.